Salam Pramuka. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Kak Rahmat, kakak semua. Mohon maaf saya belum bisa menyebut namanya satu persatu. Salam kenal buat adik-adik semua. Saya diminta oleh Kak Rahmat untuk memberikan mungkin motivasi kepada adik-adik semua. Saya Imam Ratrioso. Saya adalah Purna Jamnas. Ya, tahun 91. Wah, saat itu adik-adik belum lahir ya. Masih di alam sana ya. Jadi saya Purna Jamnas 91 dilanjuti dengan Jambore Dunia ke Korea Selatan. Nah, tahun 91. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi tahun 91 itu saya umur 15 tahun, saya berkesempatan ikut Jambore Nasional. Selang 2 bulan langsung dilanjut oleh Jambore Dunia. Saya waktu itu dari Keluarga Jawa Timur, mewakili Pondok Pesantren Gontor saat itu. Nah, sebuah kesyukuran bisa ikut Jamnas, bertemu dengan seluruh pramuka penggalang saat itu, ya, sekitar 10 ribuan lah ya. Lalu dilanjuti dengan bertemu semua pramuka penggalang sedunia di Korea Selatan, di Mountain Soraksha. Ya. Nah, banyak sekali pengalaman yang ingin saya bagi kepada adik-adik sekalian adalah saya harus mengakui bahwa posisi saya hari ini, pengalaman saya, profesi saya, ya, saat ini saya sebagai psikolog. Ya, adik-adik nanti kalau iseng-iseng buka di Google, YouTube, TikTok, ya, klik Imam Ratrioso, nanti ada muncul banyak video saya, ada 120 video saya gitu ya. Saat ini saya sebagai psikolog, saya juga sebagai pengurus masjid di Masjid Baitul Salam di Bilimun, dan juga pengurus Dewan Masjid Indonesia di Pondok Kelapa. Ya, di usia saya yang gimana kayak agak senior ini, agak senior ini, saya ingin berbagi kepada adik semua bahwa apa yang saya dapatkan selama 40 tahun lebih ini, itu sebagian besarnya saya dapatkan karena pramuka. Tepuk tangan dong buat semua ya. Karena pramuka. Pramuka dengan teknisnya, pragmatisnya, dengan ilmunya, apakah itu PBB, apakah itu pioneering, apakah itu tali temali, apakah itu semapur. Masih banyak nggak sekarang semapur? Masih ya? Semapur segala macam itu semua sangat bermanfaat. Tapi yang paling penting adalah adik-adik sekalian, yang paling penting adalah jiwanya. Yang paling penting adalah rohnya, spiritnya. Itu yang paling penting yang ada di pramuka. Nah, ini saya dengan teman-teman Purna Jamnas 91, juga Purna Jamnas seluruh angkatan, dengan Purna Jambore seluruh angkatan. Baru kemarin kita bersamaan dengan Jambore Nasional ke 2022 kemarin di Cibubur, kita berkumpul lagi, ingin membuat gugus dharma. Kami rindu sekali, kangen sekali ya. Saya setelah 95 praktis secara teknis saya tidak bergabung lagi dengan pramuka, tetapi jiwa saya itu tidak pernah lepas dari mana pramuka. Contohnya begini, kalau saya sedang down segala macam, saya ingat, saya tuh dulu pernah di pramuka. Saya pernah jadi ketua regunya Regu Cendrawasih. Pernah ikut Jambore, pernah ikut Perkajum, Persami, pernah cari jejak. Ingat masa-masa itu, semangat lagi. Kalau lagi down, saya pernah ikut Jambore Dunia, saya dilepas oleh Wakil Presiden Sudarmono, saya diliput wartawan, semangat lagi. Saya renungi lagi dasar Dharma Pramuka. Ya. Apa? Berapa dasar Dharma Pramuka? Ada 10 ya kan? Wah, itu luar biasa. Itu yang membuat saya semangat lagi. Begitupun dengan teman-teman kita semua yang sudah sekarang posisinya sama seperti saya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi spesialis, ada yang jadi jenderal.
Kemarin inspektur upacara yang kemarin di bulan Agustus itu adalah Purna Jamnas juga. Adik angkatan kami. Saya ingin adik-adik semuanya ini bersemangat gitu, bahwa kalian aktif terlibat di pramuka ini. Kalau bahasa sekarang itu bukan kaleng-kaleng, betul ya? Ya, bukan kaleng-kaleng. Ini betul-betul bermanfaat, betul-betul berdaya guna, betul-betul berkualitas dan proven dan terbukti. Saat ini di kabinet Menteri Jokowi sekarang ada Purna Jamnas juga, seorang aktivis pramuka. Siapa dia? Nah, Google nanti. Menteri Kesehatan Budi siapa? Menteri sekarang. Nah, nanti cari ya. Itu Purna Jamnas. Ada lagi mantan Kuartir Nasional periode yang lalu, Adiaksa Daud. Itu Purna Jamnas tahun 78 kalau nggak salah. Nah, artinya alumni dari mereka yang berkiprah di kepramukaan ini betul-betul bisa mengantarkan seseorang pada posisi-posisi strategis, posisi-posisi yang penting, dan yang jauh lebih penting lagi adalah posisi-posisi di mana dengan posisi itu memberikan banyak kemanfaatan kepada banyak orang. Kan itu yang menjadi cita-cita kita sebagai manusia, betul nggak? Ya, khairun nasi, kok nggak ada? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Namun untuk menjadi manfaat itu tidak mudah. Untuk bisa jadi manfaat itu harus punya ilmu, harus punya kemauan, harus punya jaringan, harus punya daya tahan, harus punya endurance, harus punya banyak sekali yang harus dimiliki, banyak sekali yang harus dimodali untuk kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Di antara untuk jadi orang yang bermanfaat, bisa menempati posisi-posisi yang penting. Karena di dalam posisi inilah pergerakan yang namanya bermanfaat untuk jadi orang lain itu bisa menjadi kenyataan. Betul nggak? Contoh, kalau kalian jadi ketua RT, misalnya, karena saya juga ketua RT, ya, ketua RT 6 RW 10 Pondok Kelapa, Karamat juga nih mantan ketua RT, punya anggota 90 kakak. Berarti memberikan manfaat kepada 90 kakak ini, ngurus sampahnya, ngurusin administrasinya, minta tanda tangan Pak RT, itu memberikan manfaat karena posisi. Di atasnya ketua RT apa? Ketua RW, kelurahan, berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalian di dalam hidup ini harus memiliki yang namanya keinginan besar. Aku mau posisi ini, aku mau posisi ini, tidak untuk membesarkan diri kita, tidak untuk agar kita dikenal, tidak untuk itu, tetapi kita ingin menjadi, nasihat Rasulullah tadi, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, di mana kemanfaatan itu hanya dimungkinkan kalau kita menempati posisi-posisi tertentu. Tentu yang dimaksud dengan posisi ini tidak dalam hanya terbatas posisi pemimpin formal, RT, RW atau tidak hanya itu. Posisi itu banyak sekali, tapi pada intinya adalah kita harus bertekad untuk menjadikan diri kita sesuatu yang bernilai dan bermanfaat untuk sebanyak mungkin manusia. Nah, adik-adik ini melalui apa ini? Saka Wana Bakti, ya kan? Bidang kehutanan, ya. Nah, tekuni apa yang ada di sini, hayati, resapi, kuasai. Karena ini menjadi sarana kalian untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kita selain amanahnya diminta untuk menjadi manusia yang bermanfaat, kita juga diminta untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin itu latihan yang paling praktis itu ada di pramuka. Apalagi di Wana
bakti, ngurusin hutan, ya kan, mengenali flora, fauna, oh tumbuh-tumbuhan ini jenis semacam ini. Itu luar biasa. Jadi pesan saya kepada adik-adik semuanya adalah kami ini, saya mungkin kakak-kakak ya sekalian nih, kalau kita diberi kesempatan ya kak ya, kita tuh pengen balik ke umur kalian lagi, betul nggak? Betul. Tanyain ke orang-orang tua, apa cita-cita bapak ibu? Aku ingin kembali seperti kalian dulu kecil. Seandainya waktu bisa diputar, kita ingin balik lagi ke usia kecil kita, ke usia remaja kita, dan kita ingin melakukan banyak hal ketika muda. Dan itu juga cita-cita, kalau kita bisa ngomong sama mayat-mayat yang di kuburan itu, kalau bisa ya, tapi ngeri nanti ya, ditanya, mayat-mayat, apa keinginan kamu? Ada di Quran itu. Keinginan kami ditunda kematian kami dikembalikan kepada hidup yang semula. Untuk apa? Untuk sedekah dan menjadi orang yang soleh.